Orang kalau udah mencintai seseorang, mencintai sesuatu, pasti sering nyebut-nyebut namanya, betul nggak? Kalaupun nggak disebut sering diingat-ingat. Makanya hati-hati dengan apa yang kita cintai. Takutnya nanti kan engkau bersama apa yang engkau cintai. Nanti di hari kiamat gitu kita bersama yang kita cintai, makanya hati-hati. Kalau cintanya artis Korea, nanti di hari kiamat dibangkitkan dengan artis Korea. Nggak tahu dia di mana pas bangkit, jalannya kemana tuh, ternyata rute menuju neraka, kan hati-hati, bahaya. Ya. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kana aba'ukum wa abana'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu taradawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Ya, katakanlah jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, harta, ya, harta kalian yang kalian perjuangkan, perniagaan, perdagangan yang kalian terus lakukan karena takut dengan kerugiannya, ya. Kemudian tempat tinggal, rumah-rumah yang kalian tinggali yang nyaman itu, yang kalian senang tinggal di dalamnya itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah menurunkan azabnya. Ya. Jadi hatta ya'tiyallahu bi amri ini, amr di sini maksudnya siksaan Allah. Ikhwan sekalian, sebetulnya nggak ada yang salah kan? Mencintai ayah salah nggak? Enggak. Masa orang nggak boleh cinta sama ayahnya? Mencintai siapa lagi? Anak-anak salah nggak? Nggak mungkin ada orang yang nggak mencintai anak-anaknya, nggak mungkin kecuali kelainan mental. Mencintai saudara-saudara, mencintai istri-istrinya, ya salah nggak? Enggak lah. Keluarga, harta, kendaraan, rumah, perniagaan, fulus, salah nggak mencintai itu semua? Tidak, itu semua fitri dalam diri manusia. Sesuatu yang sudah gorizi, naluriyah. Ya, naluriyah, ada gorizatul baqa di situ. Mencintai kepemilikan, dia punya rumah, dia punya harta. Emang fitri dan Allah tidak melarang, silakan kamu punya harta. Ya, silakan kamu menyayangi ayah, anak-anak, istri, itu gorizatun nau. Goriza, silakan dicintai. Itu boleh, gitu kan? Mencintai harta boleh nggak? Boleh. Dan fitrah. Asalkan kemudian di situ Islam memberikan rambu-rambu agar harta ini tidak dicapai dengan cara yang haram, jangan mencuri, jangan korupsi sebagainya. Tapi kalau halal silakan. Mau punya rumah 15 juga. Ya, rumah 15 kemudian kan rumah 15 4-nya udah sama istri ya, tinggal sisanya 11-nya. Untuk anak yatim ya kan, untuk bikin pesantren apa gitu. Nah, itu silakan. Punya kendaraan banyak diwakaf-wakafkan. Boleh. Mencintai harta, mencintai keluarga fitrah. Tapi ini harus dikalahkan nih. Oleh apa? Oleh cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi gitu. Silakan kalian mencintai kepemilikan kalian, silakan. Tapi tolong tempatkan itu semua di bawah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya, cinta pada Allah dan Rasulnya itu apa maksudnya? Tadi itu ketaatan, ya kan? Ketaatan, ittiba kepada Rasul, itu maksudnya. Jadi kalau kita karena harta yang kita punya, karena keluarga, istri, tempat tinggal, perniagaan, pekerjaan, bisnis, ya, karena itu semua yang sebetulnya halal, tapi kalau gara-gara itu kita meninggalkan ittiba kepada Rasul, meninggalkan seruan dari Allah untuk beribadah, untuk berdakwah, untuk berjihad, gitu kan? Ya, maka Allah akan menimpakan siksaannya kepada kita gitu. Nah, itu maksudnya. Jadi walaupun itu halal tapi jangan mengalahkan gitu. Cinta kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan sewaktu-waktu kecintaan ini harus dilepas ketika
ketika apa? Ketika memang diharuskan, ketika bertentangan dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Contohnya apa? Contohnya peristiwa hijrah, ikhwan fillah sekalian. Ya, para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah. Apa mereka nggak punya harta di Mekah? Banyak. Apa mereka nggak punya keluarga, anak istri? Banyak, ya kan? Tapi ketika hijrah, ketika nggak bisa dibawa hartanya, meskipun itu kecintaan yang dibolehkan kepada harta-hartanya, ditinggal hartanya di Mekah, hijrah dia ke Madinah bersama kaum muslimin, ya kan? Ketika dalam keluarga, cinta pada keluarga boleh, tapi ketika keluarga itu nggak bisa dibawa hijrah, karena mungkin belum masuk Islam, ya, maka seorang muslim lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya, dia berhijrah, ditinggalkan keluarganya, kan begitu. Ya, Abdurrahman bin Auf itu nggak sedikit hartanya, banyak, ya, konglomerat Mekah, Abdurrahman bin Auf. Tapi ketika berhijrah, ditahankan oleh orang Quraisy. Kamu mau hijrah, boleh, tapi hartanya ditinggal. Kalau nggak mau, jangan hijrah. Gimana? Milih harta, milih hijrah, gitu kan? Dengan mantap dia, saya milih hijrah. Ambil aja harta saya, ambil. Gitu. Hijrah beliau. Meninggalkan hartanya di Mekah. Karena apa? Karena menempatkan cinta kepada Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Nah, begitulah seorang muslim. Bukan tidak boleh mencintai secara fitrah, ya apa yang memang secara fitrah kita cintai, bukan. Tapi tempatkan itu semua di bawah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan para sahabat itu lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan nyawanya sendiri, kan begitu. Ya, dibandingkan nyawanya sendiri. Ketika perang Uhud berkecamuk, kemudian kan itu ada 2 ronde kan. Ya, ronde pertama kaum muslimin berhasil mengusir kaum kufar. Ronde kedua ternyata pasukannya Khalid bin Walid memutar balik, ya, menyerang balik kaum muslimin. Nah, waktu itu kan chaos. Rasulullah SAW terancam, para sahabat langsung membuat pagar. Betapa mereka sedia nyawa demi Nabi Muhammad SAW. Nah, baik. Jadi ini dalil untuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Next, An Anas radhiyallahu anhu anna rajulan ata Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala matasa'. Seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kapankah wahai Nabi hari kiamat itu, wahai Rasul?" Ditanyakan. Tapi Rasulullah SAW enggak menjawab kiamat kira-kira 500 tahun lagi misalnya. Tahun berapa, enggak ada. Ya, qala Rasulullah SAW malah bertanya balik. Ma a'dattalaha. Wahai sahabatku, engkau bertanya kapan kiamat tiba? Ya Rasul, apa yang sudah engkau siapkan untuk hari kiamat itu? Sahabat tadi menjawab, qala ma adattulaha min katsiri salatin wala shaumin wala sadaqatin. Ya Rasul, saya ini bekal saya dikit ya Rasul. Saya enggak banyak sholat saya, saum saya, sedekah saya. Tentunya bukan sholat wajib ya. Nah, mafhumnya ini sahabat. Gak mungkin sholat wajibnya bolong-bolong gitu maksudnya, enggak. Ya Rasul, sholat saya sedikit karena saya jarang sholat wajib, enggak mungkin. Mesti dimaksud sholat sunnah. Walau saumin, mesti dimaksud adalah saum sunnah. Walau sodakotin, saya sedikit ya Rasul. Enggak ada bakal saya di bidang-bidang itu. Sedikit. Walakinni, akan tetapi aku ini wahai Rasul, uhibbullaha wa rasulahu. Aku ini mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, mencintai engkau wahai Rasul. Qala, apa jawab Rasulullah SAW? Anta ma'aman ahbabata. Engkau bersama apa yang engkau cintai. Tuh, hati-hati sama yang kita cintai. Kalau kita cinta kepada Nabi SAW, kita akan bersama Nabi Muhammad SAW. Itu rumus dari Rasul, rumus itu udah. Gitu. Ya, jadi bukan di surga itu kemudian ada kelas VIP, kelas para nabi, kita nggak mungkin bertemu dengan mereka. Ternyata enggak, ternyata kita bersama-sama nabi. Di surga itu bisa. Ya, bukan itu ruang khusus nabi, enggak. Yang lain enggak boleh masuk, tidak. Boleh masuk. Siapa? Yang mencintai, khusus yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia bersama nabi di surga. Mau enggak bersama nabi di surga? Nah, maka cintai Nabi. Wa fi haditsin Anas radhiyallahu anhu
Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku, kata Nabi, akan bersamaku di surga. Nah, ya. Ini sebetulnya hadis ini ada pendahuluannya. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia sungguh mencintai aku. Ya. Waman ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan siapa yang mencintai aku, maka akan bersamaku di surga. Maka kita cinta kepada Nabi, kita ekspresikan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berharap kita bersama Rasulullah SAW di surga. Tapi cinta di sini bukan hanya di bibir saja. Cinta gitu. Mesti ada buktinya. Nah, di halaman berikutnya, next Kang Adit. Nah, i'lam anna man ahabba syai'an atharahu. Nah, jadi ini sebagai ini ya, catatan nih. Agar kita tidak memahami cinta itu hanya perasaan aja. Saya perasaan cinta kepada Nabi. Oh, apa buktinya? Orang mengatakan cinta mesti ada bukti. Ada seorang suami misalnya terus bilang sama istrinya setiap hari, aku mencintaimu, tapi nggak pernah dinafkahi, nggak pernah dikasih uang belanja, misalnya. Ya, apa benar cinta itu? Palsu ya, itu namanya cinta palsu. Ya, nah, pasti sebuah cinta itu ada wujudnya gitu kan. Maka di sini disebutkan, dijelaskan oleh musannif, annaman ahabba syai'an atharahu wa athara muwafaqatahu. Ya, barang siapa yang mencintai sesuatu, pasti dia mendahulukannya gitu kan. Ya, wa illa lam yakun shadiqan fi hubbihi. Kalau tidak seperti itu, maka tidak shadiq, tidak jujur. Ya dusta cintanya, ya hanya ngaku-ngaku saja, ya mudaiyan. Fasadiqu fi hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam man tazharu alamatu dzalika. Jadi barang siapa yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terlihat dari tanda-tandanya. Apa tandanya? Di antaranya iqtida, ya al-iqtida'u bihi wasti'malu sunnatihi wattiba'u aqwalihi wa af'alihi dan seterusnya. Jadi bukti alamat, ya alamat itu ciri-ciri orang yang mencintai Nabi adalah kembali ke poin pertama tadi. Ya, ittiba, iqtida, artinya taat, meneladani Nabi SAW, mencontoh sunnah-sunnahnya, ya, mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, begitu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kembali ke ayat tadi, yuhibbukumullah. Kemudian juga wa min alamati mahabbati Nabi SAW kathratu dzikrihi lahu. Orang kalau udah mencintai seseorang, mencintai sesuatu, pasti sering nyebut-nyebut namanya, betul nggak? Kalaupun nggak disebut, sering diingat-ingat. Makanya hati-hati dengan apa yang kita cintai. Takutnya nanti kan engkau bersama apa yang engkau cintai. Nanti di hari kiamat gitu kita bersama yang kita cintai, makanya hati-hati. Kalau cintanya artis Korea, nanti di hari kiamat dibangkitkan dengan artis Korea. Nggak tahu dia di mana pas bangkit. Jalannya kemana tuh, ternyata rute menuju neraka, kan hati-hati, bahaya. Cintanya pada pemain bola, cintanya pada game, cintanya pada harta, wah, cintanya pada tokoh-tokoh yang nggak tahu keislamannya, hati-hati tuh. Ya, nah, cinta kita hanya kepada Nabi, di antara buktinya apa? Sering menyebutnya, ya. Karena faman ahabba syai'an aktsara dzikrahu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, ya, maka sering disebut tuh. Ya, ada orang wiridnya apa wiridnya? BMW itu wiridnya. Lamborghini. Kenapa? Karena dia pengen banget tuh Lamborghini atau BMW itu. Jadi kasratus dzikri itu. Sering menyebut karena dia sangat rindu. Sangat rindu kepada harta yang dia inginkan itu. Emang begitu sifat manusia. Kalau rindu sesuatu dia sebut-sebut terus. Kalau cinta pada seseorang, pada sesuatu disebut-sebut terus. Gitu kan? Nah, seperti itu orang yang jatuh cinta. Maka pilihlah kita jatuh cinta pada siapa. Jangan pada sembarang orang, apalagi yang belum halal. Orang saja yang cintanya pada yang belum halal dia sebut-sebut terus. Kalau dalam bahasa sekarang dia mention terus tuh. Wah, itu. Dia mention terus. Padahal nggak halal itu.
mengalahkan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sering mention Nabi, ya kan? Dalam salawat kita, ya, dalam doa kita. Kita sering mention Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minha kathratu syauqihi ila liqa'ihi. Seorang pecinta itu pasti merindukan bertemu dengan orang yang dia cintai. Betul nggak? Antum kangen sama orang tua? Kangen? Itu karena antum cinta pada orang tua. Gitu. Hah? Pulang. Nah, bagaimana cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada nggak dalam hati kita terbesit kerinduan kuat bertemu gitu? Kalau belum ada kerinduan bertemu, belum cinta itu, belum terbukti. Ya, saya cinta pada orang tua saya. Pengen ketemu nggak? Enggak. Enggak cinta berarti. Ya. Atau ditanya orang tuanya di rumah. Ibu cinta sama anaknya lagi nyantri di sini? Oh, cinta banget. Pengen ketemu? Enggak. Enggak pengen ketemu. Berarti enggak cinta tuh. Benci berarti. Ya. Ada salah apa antum sama orang tua sampai tidak mau ketemu? Nah, cinta kita kepada Nabi cirinya adalah ada kerinduan, pengen ketemu Nabi gitu. Pengen ketemu orang yang selama ini kita salawatin, kita ikuti sunnah-sunnahnya, ya, kita hidupkan sunnah-sunnahnya. Membuktikan kecintaan kita setiap hari membuktikan kepada Rasul, ya Rasul saya cinta kepada engkau. Buktinya nih saya baca Quran ya Rasul, saya sholat nih, sholat sunnah, sholat wajib. Buktinya saya berpakaian kalau Jumat misalnya berpakaian putih. Saya meladeni engkau ya Rasul, saya berimamah. Mana yang suka imamahan? Mana Rizwan? Wah, lagi cepat imamahnya itu. Berimamah salah satu ittiba kepada Rasul, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti kecintaan. Begitu. Ya. Naam, jadi rindu bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dan yang lainnya ya. Nah, juga bentuk kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ta'zim, menghormati. Ya, ta'zim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika menyebut, ketika mendengar itu bersikap ta'zim. Apa ta'zim itu? Nah, ta'zim itu adalah menghormati, tunduk, khusyuk. Ketika apa? Mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca sholawat, mendengar atau membaca hadis-hadis yang membaca sirah atau mendengar sirahnya. Itu kita kemudian bersikap apa? Bersikap tunduk, ya, bersikap ta'zim. Kemudian juga salah satu bukti cinta adalah ya mencintai apa dan siapa yang dicintai Nabi. Nah, ini sudah next Kang Adi tadi ya, belum saya sebutin. Mencintai apa yang dicintai atau siapa yang dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai tadi ada yang misalnya pakai imamah karena Nabi cinta pada imamah, ya, imamah di kepala ya. Nabi suka bersedekah, kita bersedekah karena cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi cinta bersedekah. Di samping juga memusuhi apa yang dimusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam atau siapa yang dimusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dibenci Nabi kita benci juga. Karena orang kalau mencintai seseorang, pasti dia mencintai apa yang dicintai orang itu dan membenci apa yang dibenci orang itu, kan gitu. Ya. Sukanya dia warna merah, kita jadi suka warna merah kan gitu. Ya. Sukanya warna biru, kita suka warna biru. Sukanya makan seblak, kita ikut makan seblak. Gitu. Nah, ini suami istri maksud saya ya. jangan kemana-mana pikirannya. Kalau suami istri begitu. Awalnya nggak suka seblak suaminya, istrinya suka seblak, lama-lama suka seblak juga. Begitu sebaliknya. Nah, bagaimana kita dengan Nabi SAW? Kita mencintai apa yang dicintai Nabi, membenci apa yang dibenci Nabi. Apa yang dibenci Nabi? Kufuran, kemaksiatan, kefasikan. Siapa yang dibenci Nabi? Orang-orang munafik, orang-orang fasik, orang-orang kafir. Maka kita juga membenci apa yang dibenci Nabi SAW. Dalam surat Al-Mujadalah disebutkan, la tajidu qauma yu'minuna billahi wal yaumil akhiri yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Engkau tidak akan menemukan kaum yang beriman kepada Allah dan Rasul dan hari akhir, mereka berkasih sayang. Mereka berkasih sayang dengan siapa? Dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Enggak ada ceritanya orang-orang beriman berkasih sayang kepada orang-orang yang memusuhi Islam. Jadi kalau ada orang-orang yang malah bersikap lemah lembut pada orang kafir, keras terhadap orang Islam sendiri.
Harusnya kan lemah lembut kepada orang-orang Islam, keras terhadap orang kafir. Asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Harusnya gitu kan. Keras pada orang kafir, kasih sayang kepada sesama. Ini kebalik. Ada yang kebalik. Malah asyidda'u 'alal muslimin ruhama'u bainahum wa bainal kufar. Ya, malah keras pada kaum muslimin, malah saling mencintai kepada orang kafir. Ini kebalik. Orang seperti itu enggak cocok menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.